bertemu kembali sama si Martin yang ganteng dan gagah ini. Kali ini Martin kasih alur cerita film percocokan tanam yang diambil berdasarkan kisah nyata berjudul Ipar Adalah Maut. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang perempuan cantik yang bernama Nisa. Dia merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di kota Semarang. Nisa memiliki sahabat dekat bernama Manda. Saat kuliah di kampus, Nisa bertemu dengan seorang dosen muda yang bernama Aris. Aris saat itu merupakan dosen pengganti mata kuliah sosiologi di kelas Nisa. Aris merupakan dosen peraih beasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di kampus luar negeri. Oleh sebab itu, dia menjadi dosen favorit bagi mahasiswa, terutama bagi kaum hawa. Karena selain wajahnya yang tampan dan cerdas, dan dia juga baik hati, pertemuan antara Aris dan Nisa yang intens di kampus membuat hubungan mereka semakin dekat. Suatu ketika, saat Nisa hendak pulang dari kuliah, ternyata cuaca di luar tengah hujan deras. Aris dengan cekatan segera mencari payung untuk Nisa. Rupanya Aris memendam perasaan cinta kepada Nisa. Perhatian Aris yang begitu tulus membuat Nisa kagum kepadanya. Hingga akhirnya hubungan Aris dan Nisa berubah menjadi pasangan kekasih. Suatu hari, Aris berkunjung ke rumah orang tua Nisa di kota Salatiga. Dia memiliki satu adik kandung, perempuan yang bernama Rani, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah. Ayah Nisa meninggal saat Rani masih berusia 5 tahun. Menurut ibunya, ketidakhadiran sosok ayah membuat Rani menjadi pribadi yang manja. Berbeda dengan Rani, Nisa merupakan seorang anak yang mandiri. Nisa sangat berbakat membuat kue-kue buatan Nisa yang sangat enak, membuat Aris mendukungnya untuk mengembangkan bisnis kuenya. Aris memberanikan diri untuk melamar Nisa kepada ibunya. Hingga akhirnya akad nikah Aris dan Nisa digelar. Dalam acara sakral itu, pesan yang mendalam kepada Aris agar senantiasa menjaga komitmen dalam mengarungi bahtera pernikahan. Nisa dan Aris menikah dan mereka tinggal di kota Semarang. Mereka dikaruniai buah hati, seorang anak perempuan yang bernama Raya. Raya saat ini sekolah di taman kanak-kanak. Keluarga kecil ini tumbuh bahagia dan harmonis dengan kasih sayang Aris sebagai suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab dan paham agama. Pada suatu malam, ibunya menelepon Nisa. Sang ibu mencurahkan kekhawatirannya mengenai Rani yang akan kos sendiri saat kuliah di Semarang. Oleh karena itu, dia meminta kepada Nisa agar Rani bisa tinggal bersama di rumah Nisa. Nisa tak kuasa menolak permintaan ibunya, namun dia harus membicarakannya dengan suaminya. Akhirnya, Nisa menceritakan kepada Aris. Mendengar permintaan Nisa, Aris menyetujuinya, asalkan hal itu terbaik buat Nisa. Lagi pula, menurut Aris, Rani bukanlah orang lain, melainkan adik kandung Nisa sendiri. Nisa sangat senang dan berterima kasih kepada suaminya yang telah mengizinkan Rani untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya Aris dan Nisa menjemput Rani di Salatiga. Saat berpamitan, ibunya berpesan kepada Rani agar senantiasa nurut dan tidak aneh-aneh kepada kakaknya. Ibunya juga menitipkan Rani kepada Nisa untuk menjaga adiknya. Singkat cerita, sementara Nisa saat ini sukses menggeluti bisnis kue bersama Manda.
Saat di rumah Nisa, Rani heran melihat Aris yang mencuci piring sendiri. Dia menanyakan kepada kakaknya, mengatakan bahwa itu memang kebiasaan Mas Aris. Rani mengatakan, kata cerita ibunya almarhum ayah mereka juga memiliki kebiasaan yang sama, yaitu mencuci piring sendiri. Nisa mengatakan, kadang dia melihat sosok ayahnya pada diri Aris. Pada tengah malam, Aris pergi ke dapur untuk minum air. Saat Mas Aris minum air, dia terkejut melihat Rani keluar dari kamarnya dengan pakaian terbuka agak semlohe. Haha. Hal itu membuat airnya tumpah ke kaosnya. Sementara Rani yang merasa bersalah, segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Di kampusnya, Aris merupakan dosen yang mengajar mata kuliah sosiologi di kelas Rani. Saat Rani nongkrong bareng teman-temannya di kantin, temannya mengutarakan kekagumannya pada sosok Aris. Karena selain dia ganteng, dia juga pintar dan berbadan keker. Mereka menanyakan kepada Rani, bagaimana rasanya tinggal satu rumah dengan Pak Aris. Saat mereka berbincang, tiba-tiba mahasiswa senior yang bernama Yan menghampiri mereka dan merangkul teman Rani. Karena tidak terima temannya dirangkul, Rani membelanya, bukannya berhenti Yan bocah kurang ajar ini, malah memegang pinggul Rani yang agak montok. Rani yang tidak terima mengancam akan memviralkan kelakuan Yan jika dia macam-macam sama Rani. Singkat cerita, dari sinilah awal mula panen kebun Rani bermula. Rani membantu Aris memegang air hingga membuat baju mereka basah kuyup. Rani terpeleset, namun Aris dengan segera menolong dalam rangkulannya. Notabene, Rani kemarin malam sudah merasakan cipokan Aris. Langsung aja, Rani pasrah dibajak Aris di malam harinya. Saat Nisa pulang ke rumah, baik Aris maupun Rani bersikap normal seakan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Sementara itu, Tante Manda yang bernama Esti mendatangi toko kue Nisa. Tante Esti bermaksud bekerja sama dengan Nisa untuk mengembangkan bisnis kue Nisa. Karena kebetulan dia memiliki rumah kosong di Jogja yang bisa dibuat membuka cabang baru di Jogja. Sementara itu, saat di kampus Aris mengajak Rani pulang bersama, memang kurang ajar si Aris ini. Aris tidak langsung menuju ke rumahnya, melainkan berhenti di hotel dan mengajak Rani panen lagi. Ajakan Aris, bak gayung bersambut, Rani setuju untuk mulai pergenjotan bersama lagi. Singkat cerita, malam selanjutnya mereka semakin aktif panen bareng lagi, bahkan berada di kamar tidur Nisa. Tiba-tiba Nisa pulang tengah malam dari Jogja. Namun mereka yang mendengar Nisa pulang, Rani segera bersembunyi di bawah kasur dan kabur keluar kamar Nisa saat Nisa sedang lengah. Hingga tak terasa, waktu memasuki hari raya telah tiba. Mereka bersama-sama merayakan Lebaran di kota Salatiga. Ibu Nisa mulai curiga dengan sikap Rani, yang selalu memperhatikan Aris dengan penuh arti. Saat akan pulang ke Semarang, ibunya kembali mengingatkan dan menekankan agar Rani hati-hati, jangan aneh-aneh di rumah Nisa. Berbagai alasan dibuat Aris kepada Nisa agar dia bisa berkencan mesra dengan Rani. Nisa mulai curiga atas perubahan diri Aris, dan dia curhat kepada Manda. Dia merasa seperti ada yang disembunyikan dari suaminya. Gerak-geriknya aneh, seperti tidak biasanya. Manda menyarankan untuk mengecek handphone Alis. Manda mengatakan bahwa badai yang paling berbahaya tidak kelihatan tanda-tandanya.
Singkat cerita, pada suatu siang, Nisa menelepon Aris, namun tidak diangkat. Kemudian dia menelepon Rani, meminta tolong memberitahu Aris agar segera mengangkat teleponnya. Ternyata, Rani dan Aris tengah bersama di hotel siang itu. Saat mengangkat telepon Nisa, Aris berbohong bahwa dia mengaku masih berada di kampus. Nisa mengatakan bahwa jalanan tol tengah macet karena ada kecelakaan, dia tidak memungkinkan untuk menjemput Raya. Oleh karena itu, dia meminta tolong Aris agar bisa menjemput Raya di sekolah. Lagi apes banget si Aris. Saat pembicaraan telepon telah selesai, Aris salah memencet tombol handphonenya. Sehingga obrolan antara dirinya dan Rani yang tengah berdua di hotel terdengar jelas oleh Nisa. Di ujung telepon, Nisa yang mendengarnya kaget dan menangis tak kuasa mendengar obrolan suaminya dengan selingkuhannya yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dia merekam pembicaraan itu. Perasaan Nisa bercampur aduk antara sedih, marah, dan sakit hati atas kejadian itu. Dia sungguh tak percaya Aris telah selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Saat Aris pulang ke rumah, Nisa menumpahkan kemarahannya kepada Aris yang begitu tega mengkhianatinya. Dia tidak habis pikir, dari sekian banyak perempuan, kenapa harus Rani, adik kandungnya sendiri, yang dijadikan selingkuhannya? Singkat cerita, Nisa yang sangat kesal kepada Rani, dia menamparnya karena berani-beraninya menyalahkan ibu. Hingga pertengkaran terjadi antara Nisa dan Rani, gara-gara rudal Aris yang membabi buta. Hingga akhirnya ibu jatuh pingsan. Ibunya dalam kondisi tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, bahwa telah terjadi pendarahan di otak, sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Jikalau nantinya sembuh, namun memori ibunya kemungkinan akan hilang secara permanen. Bersyukurnya operasi ibunya berhasil dilakukan. Saat siuman memori ibunya benar-benar hilang, ibunya ingin tinggal bersama di rumah Nisa. Nisa yang masih sakit hati sebenarnya tidak ingin balik ke rumah Aris di Semarang. Namun karena permintaan ibunya, dia terpaksa mengajak ibunya tinggal di Semarang saat pulang dari rumah sakit. Sementara Aris terus dicuekin Nisa. Nisa sebenarnya tidak sudi tinggal di rumahnya Aris. Jikalau ibunya tidak meminta. Nisa curhat kepada Manda. Dia tidak habis pikir, kenapa Aris begitu tega mengkhianatinya? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Apa karena dia terlalu sibuk dengan bisnis rotinya sehingga membuat suaminya selingkuh? Manda meyakinkan Nisa kalau semua itu hanya kelakuan Aris yang kurang waras dan tidak ada hubungannya dengan bisnis roti Nisa. Singkat cerita, akhirnya ibu mereka meninggal dunia. Lengkap sudah kesedihan yang dialami Nisa. Rumah tangganya hancur. Kehidupan adiknya hancur. Bingung dengan nasib Raya nantinya. Dan saat ini, dia harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Hingga akhirnya, setelah proses pemakaman ibunya, Nisa memutuskan berpisah dan meninggalkan Aris. Sementara Raya terus menangis agar ayah ibunya dapat hidup bersama. Atas tindakannya, Aris terpaksa dikeluarkan dari tempat bekerjanya di kampus. Pak Junedi meminta maaf kepada Aris karena tidak bisa membantu membelanya di depan rektor. Pak Junedi kembali menasehati Aris bahwa dosa itu adalah perbuatan buruk dan seburuk-buruknya dosa apabila kita meremehkannya.
Singkat cerita, sementara itu Nisa yang memilih berpisah dengan Aris. Saat ini fokus dan sukses pada bisnis kuenya. Bahkan sudah membuka cabang yang kelima. Sementara itu, Rani dalam kondisi hamil. Merasa bersalah dan menanggung malu. Memilih meninggalkan kehidupan Nisa. Dan film pun selesai.